Baik, kita akan bicara tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam. Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Jadi, pendidikan Islam itu sebagai sebuah sistem. Jadi, sistem itu ada komponen-komponen yang antara satu dengan lainnya saling terkait. Itu yang disebut dengan sistem. Ketika ada komponen yang satu bermasalah, maka yang lainnya akan terganggu. Ya. Seperti mobil itu sebuah sistem. Ada komponen seperti bannya, ada mesinnya, gitu ya. Bahkan setiap komponen itu juga punya sub komponen lagi, punya subsistem lagi. Jadi komponen itu disebut dengan subsistem. Dalam subsistem ada lagi sub-subsistem. Misalnya tadi katakanlah mobil, ada ban. Di ban itu ada benennya, ada ban luarnya, ada peleknya, ada pentilnya gitu. Coba kalau pentilnya saja yang rusak, maka ban itu tidak akan bisa menyimpan angin. Dan kalau dia tak berangin, maka mobilnya tidak bisa dibawa bergerak. Maka semuanya akan terganggu. Nah, begitulah pendidikan. Pendidikan itu juga punya beberapa komponen-komponen. Nah, jadi apa komponen-komponennya itu? Ya, banyak. Misalnya seperti Nur Muhajir mengatakan, dari segi unsur-unsurnya bisa dilihat dari siapa yang memberi, siapa yang menerima. Berarti ada di situ guru, ada peserta didik, ada tujuan, ada metode, dan ada konteks positif. Kalau dilihat dari komponen pokok, ya ada 4. Ada kurikulum, ada subjek didik, ada personifikasi pendidik, dan ada konteks belajar mengajar. Kalau dilihat dari fungsinya, ada kreativitas, ada moralitas, ada produktivitas. Tapi yang jelasnya komponen-komponen itu yang biasa kita kenal itu. Ada tujuan, kan? Kemudian ada materi, ada metode, ada kurikulum, ada evaluasi. Ya, tentu yang pelakunya ada pendidik, ada peserta didik, ada lingkungan, ada manajemen, ada pembiayaan, sarana prasarana. Itu semuanya adalah komponen-komponen penting dalam pendidikan. Semua itu saling berinteraksi. Semua komponen-komponen itu. Nah, maka ada istilah input, ada output, ya kan? Ini pendidikan, terjadi proses. Nah, dalam proses ini, ya sebenarnya terjadilah transfer ilmu, terjadilah transformasi ilmu. Transfer ilmu itu pemindahan dari ilmu guru ke peserta didik. Terjadilah pengembangan ilmu, transformasi. Yang mungkin diberikan guru hanya 3, akhirnya peserta didik bisa mengembangkan jadi 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dan jangan lupa terjadi juga internalisasi nilai, agar peserta didik itu bisa berkembang perilakunya, sikapnya itu. Semakin dia berilmu, semakin baik akhlaknya. Nah, proses ini tentu dilakukan oleh guru, ya kan, pendidik terhadap peserta didik. Dan proses itu dipengaruhi oleh instrumen berupa materi, ya kan? Apa materinya, bagaimana metode prosesnya, apa media yang digunakan, bahkan juga ada environment-nya. Siapa manusia di sekitar itu, bagaimana budayanya, bagaimana alamnya, termasuk fasilitasnya, sarana prasarananya, akan mempengaruhi berhasil tidaknya proses itu. Sehingga pada akhirnya nanti lahirlah output-nya, begitu ya. Output itu bisa juga disebut dengan nanti pada akhirnya menjadi outcome ya. Jadi ini proses pendidikan dalam sebuah sistem. Nah, seringkali lalu bagaimana dengan pendidikan Islam? Seringkali orang membenturkan sebenarnya, tapi Anda tidak tadi mendiskusikan ya. Boleh enggak pendidikan Islam itu dibangun ya,
dikembangkan dengan meniru atau mengambil dari Barat atau dari sistem pendidikan non-Islam. Para pakar menyebutkan model pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam itu ada dua, ada idealistik, ada pragmatis. Tadi saya lihat di makalah sudah ditulis juga, yang ideal itu memang pendidikan Islam itu dibangun dari sumber utamanya, yaitu Quran dan hadis, atau dari pendapat para ulama atau ijtihad atau ijma ulama, terutama ulama-ulama mufassir, muhaddis, kemudian ulama-ulama filosof, karena ini bicara tentang pendidikan, bahkan juga ulama-ulama kontemporer, terutama yang bicara tentang pendidikan tadi. Ya, jadi pendapat-pendapat mereka ini yang dikembangkan karena semuanya berlandaskan daripada Quran hadis. Jadi dia orisinal berangkat dari sumber utama pendidikan Islam, itu adalah Quran hadis. Jadi bagaimanakah mendidik orang supaya bertauhid? Dia di Quran. Oh, ternyata ada di sana Luqman mendidik anaknya, Ibrahim mendidik Ismail. Itu dirumuskan nanti pada akhirnya muncul metode-metode tersendiri. Bagaimanakah potret guru yang ideal? Tengok di Quran juga. Bagaimana Nabi Muhammad sebagai guru, bagaimana Ibrahim tadi mendidik guru bagi anaknya, bagaimana Yakub menjadi guru kepada anak-anaknya, dirumuskan. Begitu juga di hadis nanti kan, bagaimana cara mendidik anak, tengok Nabi Muhammad bagaimana mendidik anak, mendidik sahabat. Jadi semua pendidikan itu idealnya kita mengacu pada Quran dan hadis. Persoalannya kan tidak semuanya detil Quran itu berbicara dan hadis, butuh penafsiran-penafsiran. Ya kan? Sementara orang-orang Barat atau di luar Islam, non-Muslim, mereka juga melakukan terobosan-terobosan kreativitas untuk mengembangkan teori-teori pendidikan. Bahkan karena mereka lebih giat, ya kan, lebih giat untuk mengembangkan pendidikan dengan riset-risetnya, karena ya banyak bukti bahwa mereka jauh lebih maju daripada umat Islam. Seperti ini sekarang kita belajar melalui Zoom. Siapa yang buat ini? Apakah orang Islam juga? Tidak. Bagaimana dengan metode mengajar yang dengan berbagai macam variasinya, model-model pembelajaran yang unik berbasis ICT, itu kan juga dikembangkan oleh non-Muslim. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengikuti itu? Itu namanya model pragmatis. Boleh saja. Boleh saja. Kuncinya adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Quran dan hadis. Itu kuncinya. Makanya ada 3 model pragmatis itu. Jadi pragmatis tadi itu kan artinya kan kita ambil ya secara praktis yang sudah mereka temukan itu langsung kita ambil, kita tiru, kita gunakan, kita terapkan juga dalam dunia pendidikan Islam. Tetapi tadi itu ada syaratnya, jangan bertentangan dengan Islam. Makanya untuk menyaring itu ada 3 proses, ada 3 bentuk. Yang pertama namanya model adopsi. Ambil secara utuh sistem pendidikan non-Islam itu. Ambil secara utuh. Ketika memang dia tidak bertentangan dengan Islam. Seperti sekarang ini, aspek metode ini sekarang. Metode mengajar melalui virtual. Pakai Zoom meeting. Kan tidak ada salahnya. Kita ambil aja secara keseluruhan. Tidak perlu disesuaikan kan? Tidak perlu disesuaikan. Atau misalnya mereka tak pakai Bismillah, kita pakai Bismillah, itu kan sama aja kan? Tapi jelasnya, ini Zoom-nya separuh dipakai, separuh tidak, kan tidak. Kita pakai secara utuh kan? Itu namanya adopsi, mengadopsi belajar virtual dari Barat. Tapi ada juga yang kedua, asimilasi. Ya, ada penyesuaian. Jadi sebagian diambil, tapi disesuaikan dia. Jadi misalnya pendidikan klasikal, ya,
Ketika di klasikal itu orang Barat juga secara klasikal, ya dulu kan orang Belanda yang memperkenalkan kalau di Indonesia ya. Dulu orang sekolah kan di surau-surau, di pesantren-pesantren dengan metode halakoh, duduk bersama, melingkar, masuk dalam surau, pakai sarung yang laki-laki, tidak pakai sepatu. Tiba-tiba orang Belanda buat sekolah, pakai sepatu, pakai dasi, pakai kelas, pakai meja, pakai kursi, pakai papan tulis. Klasikal. Awalnya ditolak oleh orang ulama-ulama kita, karena mereka yakin siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Termasuklah tadi cara mendidik itu. Ternyata pada akhirnya tak demikian, dilihat efektivitasnya, lebih rapi, lebih bagus, lebih semangat belajarnya. Pada akhirnya pemahaman hadis tadi tidak seperti itu. Sehingga orang Islam akhirnya mengikuti pola pendidikan yang diperkenalkan Barat tadi, Belanda tadi, di Indonesia. Maka berubahlah surau menjadi madrasah tarbiyah Islamiyah misalnya, atau menjadi madrasah tawalib Sumatera Barat, ya kan, pada awal abad ke-20. Maka diikuti, tetapi tetap disesuaikan. Apa penyesuaiannya? Kalau orang Barat, yang perempuan itu ya pakaiannya tidak menutup aurat. Yang perempuan itu tidak mesti berpisah dengan laki-laki. Mereka bercampur-campur. Maka pendidikan Islam pesantren ketika itu atau madrasah ketika itu mengambil pola klasikal tapi dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Yang perempuan juga menutup aurat, tapi tetap klasikal. Pakai sepatu iya juga, pakai meja, pakai kursi. Ini namanya asimilasi. Diambil dari orang Barat itu dan Islam itu, tapi disesuaikan di sana sini. Yang ketiga adalah legitimasi. Legitimasi itu apa maksudnya? Temuan-temuan Barat itu, ya kan, ternyata setelah diselidiki, ternyata juga ada dalam Islam. Cuman selama ini kita tidak mengemukakannya atau kita belum menemukannya. Begitu orang ditemukan orang baru sadar kita, oh iya di Islam juga ada itu. Maka itu namanya legitimasi. Lalu kita ambil. Kalau tadi adopsi itu kan memang kita tidak tahu itu. Mereka menemukan seperti tadi Zoom meeting. Ini Zoom meeting kan tak ada sebelumnya kan. Barulah dalam Islam, dalam tradisi Islam tak ada pendidikan virtual ini. Nah, begitu mereka kembangkan kita ambil. Tapi kalau legitimasi ini mereka kembangkan, baru sadar kita, oh ternyata juga ada dalam Islam. Maka kita ambil juga. Apa contohnya itu? Misalnya pentingnya mendidik anak dengan kecerdasan emosional dan spiritualnya. Ada namanya emotional question dan spiritual question. Dulu orang hanya lebih banyak fokus kepada intellectual question, IQ. Ternyata ditemukan pada tahun 90-an oleh Daniel Goleman itu, oh ternyata tidak ada jaminan orang yang pintar IQ-nya itu, tinggi IQ-nya, akan sukses hidupnya. Justru yang sukses itu adalah mereka yang punya kecerdasan emosional. Tahun 2000-an muncul lagi teori si Danah Johar dan Air Marshall mengatakan tidak hanya emosi, tapi juga kecerdasan spiritual. Bagaimana dia memaknai hidupnya. Maka itu juga memiliki peran kunci yang sangat signifikan terhadap kesuksesan orang. Meledaklah buku-buku ketika itu, buku tentang kajian-kajian itu, dan paradigma orang pun berubah dalam mendidik anak. Lalu orang Islam mengatakan, oh iya, kita juga begini, cuman kita belum membuat teorinya, belum menyebut namanya, tapi dalam Islam memang begitu. Emosi itu harus dididik, namanya pendidikan kalbu atau spiritual itu rohani, pendidikan rohani, tarbiyatul ruhiyah, sudah banyak kitab-kitabnya. Sayang cuman kita masih dalam bentuk konsep, belum teori, karena tidak diuji coba. Tidak diteliti bagaimana hasilnya. Akhirnya kita cuma dapat hanya pada tataran konsep, sudah dipraktekkan, tapi tidak mengikuti langkah-langkah ilmiah, sehingga dia menjadi sebuah teori.
Sementara orang Barat melakukan itu. Padahal sebenarnya ada sudah dalam Islam. Nah, maka akhirnya orang Islam pun mengambil juga teori-teori. Kita juga kita ambillah teori-teori bagaimana mendidik emosi, bagaimana mendidik spiritual dengan teori-teori psikologi tadi. Ini namanya legitimasi. Oh, yang mereka temukan itu betul itu. Dalam Islam juga ada itu. Dalam hadis, dalam ayat ada yang mengarah-ngarah ke arah itu. Kalau begitu, kesimpulannya boleh tidak kita tadi mengambil pendidikan non-Islam? Boleh. Selagi tidak bertentangan dengan Islam. Memangnya ada yang bertentangan dengan Islam? Ya ada. Dari aspek meteorologi tadi misalnya. Ya kan? Seperti mendidik, mereka mempraktikkan sesuatu, tapi dengan cara membuka auratnya. Misalnya katakanlah belajar ekonomi, tapi ekonominya dengan konvensional, dengan praktek riba. Lalu disuruh itu peserta didiknya untuk mengembangkan, mempraktekkan ekonomi itu, katakanlah mereka magang dengan konvensional, dengan cara riba. Boleh tidak itu? Tak boleh. Kalau bagi mereka itu boleh. Jadi kita paling sekadar mengetahui, bukan disuruh. Jangan suruh anak-anaknya mempraktekkan ekonomi dengan cara riba, misalnya disuruh dia magang, pokoknya kamu harus beruntung dengan pola riba. Itu tak boleh kan? Tak boleh. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa, yang tidak boleh kita lakukan ketika itu bertentangan dengan Islam. Praktek berenang, belajar berenang, ya kan? Kan bagus itu praktek. Kalau mereka mana memisahkan laki-laki perempuan, terserah. Mau laki-laki membina perempuan, perempuan membina laki-laki, terserah. Kan begitu. Kalau non Islam, Islam harus menyesuaikan. Jangan ikuti itu. Boleh kita pakai, tetapi jelas guru laki-laki hanya melatih siswa laki-laki. Ya kan? Instruktur perempuan hanya melatih siswa perempuan. Jangan dibalik. Soalnya ini berenang. Walaupun Anda katanya perempuan itu pakai apa? Tutup kepala semuanya, tetap juga lah pasti nampak lekuk tubuhnya kalau di air. Nggak bisa. Jadi jelas perbedaan antara, ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Ada hal-hal yang memang bagi mereka bebas boleh, kita tidak. Makanya ada yang mengatakan Barat, tadi sudah ada saudara diskusikan tentang nilai, orang Barat itu pendidikannya bebas nilai. Tidak ada mereka tidak apa namanya, tidak tergantung, tidak dibatasi oleh nilai-nilai agama. Bebas. Selagi itu bersifat sains, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, mereka lakukan. Dalam Islam tak begitu. Kita ini full nilai. Syarat dengan nilai. Tidak bebas nilai. Tapi syarat dengan nilai. Jadi begitu ya. Jadi berbeda. Oleh karena itulah tadi disebutkan berbeda pendidikan Islam dengan non-Islam itu. Tadi sudah diskusikan dari sistem ideologinya misalnya. Kalau sistem pendidikan Islam itu ideologinya ya tauhid. Semua ilmu diyakini berasal dari Allah. Semua ilmu. Mau ilmu agama, mau ilmu umum, semuanya itu adalah dari Allah. Allah itu yang esa, tauhid kan. Maka semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak ada dikotomi, pemisahan antara ilmu agama, ilmu umum. Tidak ada sekularisme. Ya, berpikir sekuler, agama ya agama, ilmu ya ilmu. Tidak ada dalam Islam. Karena semuanya adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari ayat-ayat Allah. Berbeda dengan non-Islam. Ideologinya ya itu bersumber dari paham-paham manusia. Seperti materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis. Nah, ini kan paham-paham yang dikembangkan oleh manusia yang banyak pengikut. Dan mereka tadi cenderung sekuler dan dikotomi. Ilmu ya ilmu, agama ya agama, jangan campur adukkan. Istilah mereka, jangan biarkan agama merusak objektivitas sains. Ya, kalau agama ya silakan, itu cuman hubungan pribadi dengan Tuhan saja itu.
Jangan dibawa-bawa ke agama. Ini kan bahaya. Sistem nilai itu tadi, nilai kita itu bersumber dari Quran hadis, tambah ijtihad dari para ulama. Bebas nilai, tapi tidak bebas dinilai, tapi tidak bebas nilai. Bebas dinilai, mau dinilai orang silakan, tapi dia tidak bebas nilai. Karena dia terikat dengan nilai-nilai Quran hadis. Sementara di non-Islam, sumber nilainya dari pemikiran manusia juga, atau adat masyarakat. Orientasi pendidikan Islam itu dunia akhirat. Kalau non-Islam, tentu mereka hanya memikirkan dunia saja. Itu perbedaan-perbedaan terkait dengan sistem pendidikan Islam, perbedaannya dengan non-Islam. Ini agak kefilsafat sebenarnya. Misalnya di Barat, misalnya epistemologi mereka itu, kalau Anda baca buku Muzammil Qamar tentang epistemologi pendidikan Islam, ya begini. Barat itu mengembangkan ilmu itu pendekatan skeptis, dari ragu-ragu, akhirnya mereka teliti, akhirnya ditemukan ilmu pengetahuan. Pendekatannya rasional empiris, masuk akal bagi mereka dan bisa dibuktikan secara nyata atau empiris. Pendekatannya dikotomik, itu tadi mereka tidak mengaitkan sains itu dengan agama, karena bagi mereka agama itu pernah bertentangan dengan ilmuwan-ilmuwan. Agama pihak gereja pada abad sebelum abad pertengahan ya, ketika itu mereka menghadapi masa sulit, masa kelam sains, di mana para penguasa berkolaborasi dengan pemuka-pemuka agama, pendapatnya itu bertentangan dengan para saintis, seperti kasus heliosentris dan geosentris, di mana pihak gereja mengatakan heliosentris, bumi yang geosentris ya, matahari yang mengitari bumi. Tapi para ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo dan sebagainya mengatakan heliosentris, bumilah yang mengitari matahari. Nah, jadi perdebatan, ada yang dihukum, ada yang dipancung, ada yang dibakar karena perbedaan pendapat antara para ilmuwan dan tokoh-tokoh agama yang berkolaborasi dengan penguasa. Oleh karena itulah mereka, sejarah itu yang membuat mereka juga mendorong mereka tidak lagi mencampurkan urusan agama dengan sains. Karena ada sejarah mereka di mana sains itu terhambat oleh pendapat-pendapat para pemuka agamanya. Beda dengan Islam. Islam justru karena agama itulah kita mengembangkan sains. Seperti kemajuan Islam pada masa Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Jadi karena mengerti Quran, mengerti, meyakini betapa besarnya pahala orang-orang yang menuntut ilmu, itu mendorong para ulama-ulama kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan memisahkan. Mereka juga pendekatannya positif objektif. Ya, itu tadi. Mereka hanya bisa meyakini ilmu itu kalau bisa diamati. Ya. Kalau tidak diakui sebagai sains. Dan juga mereka menentang spiritual. Karena tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Spiritual itu tidak bisa secara empiris maksudnya. Jadi mereka itu anti metafisik. Beda dengan Islam, Islam itu justru tetap menggunakan akal. Yang mana manhaj akli, menggunakan akal. Mereka juga menggunakan intuitif, ya, manhaj zauki, zauk. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Barat. Ada manhaj jadali, berdialog. Bahkan dia muqaranan. Dia muqaran itu ya komprehensif, bisa membandingkan antara satu dan lainnya. Lalu juga ada manhaj naqdi, ya, mengkritisi. Ini nanti lebih lanjut dikembangkan dalam mata kuliah filsafat, ya, filsafat ilmu juga. Tadi saudara sudah juga diskusikan apa prinsip-prinsipnya yang unik dalam Islam itu. Yang pertama dia adalah pendidikan Islam itu dikembangkan berdasarkan konsep fitrah, kesatuan roh dan jasad, kebebasan berkehendak. Artinya apa? Bahwa pendidikan Islam itu harus dikembangkan sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Kemarin sudah kita pelajari kan, pertemuan pertama, siapa itu manusia? Dia punya fitrah beragama. Manusia itu bukan kertas
putih kosong tanpa ada sesuatu di dalamnya. Manusia itu putih dalam artian dia punya fitrah cenderung kepada kebenaran. Jadi manusia itu yang ideal adalah dia tetap berdiri membela kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan saya netral, saya tidak berpihak kepada yang pro kontra, ya, itu keliru itu. Netral begitu keliru. Yang netral itu dalam Islam itu ya netral yang baik itu adalah dia tetap berdiri membela kebenaran. Masa netral tidak baik, tidak salah. Saya tidak membela kebenaran. Saya tidak membela yang jahat. Saya netral. Itu posisi keliru kan? Ada yang mengatakan, oh, tak perlu sekolah membina anak-anak berjilbab. Yang satu mengatakan, oh ya apa? Harus berjilbab. Harus sekolah harus ikut. Guru harus mendidik anaknya berjilbab. Lalu Anda mengatakan, ada yang mengatakan, saya tidak kemana-mana, saya netral. Saya tidak mau komentar. Itu nggak jelas itu. Ya, yang kita ya harus membela yang benar. Itu ya. Jadi Islam itu begitu. Dia tegaknya membela yang benar. Kebenaran itu dari apa standarnya? Kebenaran itu standarnya adalah ya agama tadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Orang kan sekarang kan banyak juga yang takut membela agama itu demi memperjuangkan kesetaraan, hak asasi manusia, toleransi, multikultural. Memangnya Islam itu bertentangan dengan toleransi, multikultural, dan hak asasi manusia? Bertentangan itu paham-paham yang tadi yang keliru itu. Di mana ada ajaran Islam yang menentang HAM? Tidak ada. Tapi kalau HAM itu Anda pahami tadi netral, nah, itu yang bahaya kan? Nah, itu bertentangan jadinya. Oh, toleransi itu ya adalah menerima apa adanya orang lain. Tidak boleh kita tidak boleh kita mengajak orang kepada agama. Biarkan anak-anak kita memilih beragama atau tak beragama. Itu kan keliru itu. Apa begitu konsep toleransi? Kalau itu konsep toleransi ya kacau itu. Nggak bisa kita terima, berarti bertentangan dengan konsep Islam. Ya kan? Toleransi itu jelaskan. Lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti kita tidak boleh mendidik anak-anak kita. Jangan ajari anak berjilbab dari kecil. Itu memaksa dia itu. Biar aja nanti besar dia memilih. Sadar sendiri. Itu konsep apa itu? Itu konsep yang sesat gitu kan. Kita bertanggung jawab. Pendidikan Islam itu tidak begitu. Tetap diarahkan anak kita, anak didik kita, peserta didik kita untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tadi itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Hati-hati saudara. Saudara akan menghadapi semakin gencar paham-paham seperti itu kemudian hari. Integral dan terpadu itu tadi. Ya, integral terpadu artinya tidak ada dikotomi ya, tidak ada pemisah-misahan. Semuanya adalah satu kesatuan. Seimbang antara dunia akhirat, jasmani rohani, individu masyarakat. Tidak ada pendidikan Islam itu akan memperhatikan bagaimana kebahagiaan dunia akhirat. Akan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani. Begitu juga pendidikan itu tidak hanya untuk individunya, tapi juga harus berkontribusi untuk masyarakat. Lalu universal, menyeluruh. Pendidikan Islam itu jangan Anda berpikir pendidikan Islam cuma agama tok, hanya PAI. Enggak. Ya. UNAN itu, UI itu, ITB itu bagian dari pendidikan Islam. Ketika di sana ada orang Islam, gurunya Islam, dosennya Muslim, mahasiswanya Muslim, ya terjadi proses pendidikan Islam. Makanya lah IAIN itu berubah jadi UIN kan, supaya bisa membuka jurusan-jurusan umum. Karena diyakini semua ilmu itu adalah bagian dari Islam. Jadi jangan disebatasi. Ya, kalau saudara sekarang jurusan PAI, ya memang berarti Anda nanti ahli di PAI. Bukan berarti yang pendidikan Islam cuma PAI. Enggak. Matematika juga pendidikan Islam. Ini kita bicara pendidikan Islam ya, bukan agama Islam. Kalau pendidikan agama Islam itu nanti lebih kepada materinya kan, materi khusus keagamaan. Tapi yang namanya pendidikan Islam, tarbiyatul Islamiyah, maka segala sesuatu proses pendidikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dia adalah bagian dari tarbiyah Islamiyah. Dinamis, berarti dia
bisa berubah-ubah ya, bisa berubah, tidak stagnan. Dia berubah pada aspek-aspek pengembangan materi bisa juga, metodologi mengajarnya bisa. Silakan berkembang, tapi tidak boleh lepas dari dasar utamanya. Nanti kita belajar minggu depan bagaimana dasar-dasar pendidikan Islam itu. Oke, terakhir, lalu bagaimana di Indonesia? Tadi juga saudara bertanya, saya lihat di pertanyaan, bagaimana di Indonesia ini? Di Indonesia ini namanya sistem pendidikan nasional, ya, pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu berdasarkan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Namanya Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu di dalam sistem pendidikan nasional disebut sebagai subsistem. Jadi yang jadi sistem utama itu di Indonesia itu adalah sistem pendidikan nasional. Adapun pendidikan Islam bagian dari itu. Makanya disebut sebagai subsistem. Pendidikan Islam adalah subsistem dalam sistem pendidikan nasional. Jadi meskipun dia sebagai subsistem, apakah umat Islam tidak bisa mengembangkannya dengan maksimal? Bisa. Bisa lah kan. Kenapa? Karena memang sistem pendidikan nasional kita juga mengakomodir pendidikan agama ini, pendidikan dalam pemahaman orang Islam ini. Walaupun memang ada juga nanti hal-hal yang membuat kita tidak bisa optimal secara utuh. Apalagi karena pemahaman-pemahaman pendekatan politik sebenarnya, ya, seperti yang kemarin tentang SKB 3 Menteri. Ya, di sekolah negeri, sekolah-sekolah negeri, karena dia sekolah umum milik pemerintah, jangan diarah-arahkan orang untuk memakai simbol-simbol agama. Tak boleh sekolah mewajibkan peserta didik untuk berjilbab. Terserah dialah memilih iya atau tidak. Ini kan menjadi kendala bagi kita. Padahal sebenarnya, tapi menurut saya itu bukan tidak bisa. Itu kan hanya tafsir penguasa hari ini saja itu, yang dipengaruhi oleh tadi yang pemahaman-pemahaman Barat seperti tentang toleransi, tentang HAM yang terlalu memberikan kebebasan. Sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang kita Pancasila seharusnya boleh gitu. Karena pendidikan kita di Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau kita sepakat iman dan takwa itu indikatornya adalah indikator iman dan takwa itu adalah mereka yang taat kepada ajaran agama secara utuh termasuk menutup aurat. Maka kalau begitu kan sekolah seharusnya mendidik anak-anaknya untuk menutup aurat, bukan membiarkan mereka memilih antara iya atau tidak. Jadi saya kira berbeda antara aturan regulasi dasar kita di Indonesia ini Pancasila 45 dengan tafsir penguasa hari ini gitu. Tafsir penguasa hari ini. Gitu. Jadi itu kendalanya memang. Tapi saya kira sama saja itu. Walaupun kita menjadi negara Islam, belum tentu juga penguasanya akan berpihak terhadap Islam. Bisa jadi mereka juga menafsirkan yang lain-lain yang liberal kan. Kalau Anda baca sejarah misalnya pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, kan banyak juga ulama-ulama yang ditangkapin. Mereka mengaku sebagai negara Islam kan. Bagaimana Imam Hanafi, Imam Hambali juga pernah dipenjara, disiksa gitu kan. Padahal ketika itu negara Islam. Khalifah-khalifah. Di Mesir bagaimana Said Qutb akhirnya sang mufassir, Anda tahu tafsir Fijaril Quran, Said Qutb itu kan dihukum gantung, dibunuh. Ulama besar mufassir di negara Islam, negara yang mengaku Islam. Ya, tetap juga. Jadi ini persoalan kekuasaan memang kita rumit kita untuk mengaitkan. Tapi secara konseptual, secara regulasi sebenarnya pendidikan di Indonesia ini bisa mengakomodir sistem pendidikan Islam. Walaupun dia hanya sebagai subsistem dalam pendidikan nasional. Tapi ketika
kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu, nah, ini kadang-kadang terhambat. Jadi bukan regulasi utamanya yang dasar utamanya yang menghambat, tapi lebih kepada pemahaman rezim yang berkuasa. Jadi begitu ya. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan. Inilah bentuk gambaran utama apanya secara umum. Bahwa sistem pendidikan nasional itu ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Pendidikan umum itu juga ini dikelola oleh 2 kementerian. Pendidikan umum itu ada di Kemdikbud, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Sementara pendidikan agama dikelola oleh Kementerian Agama. Ada madrasah, ada pendidikan tinggi keagamaan Islam, seperti IAIN, UIN, STAIN gitu. Ada pesantren, bahkan ada pendidikan diniyah dan majelis taklim. Nah, walaupun demikian, walaupun dia 2 pengelolaan, tapi dia saling berkaitan. Karena di madrasah-madrasah juga belajar pendidikan umum. Sementara di pendidikan umum juga ada PAI. Ada PAI, ada mata pelajaran PAI. Jadi dia ada hubungan. Oleh karena itu, ya, ini jangan Anda lupa ini istilah-istilah ini. Ada jenjang PAUD itu TKRA, ini yang formal ya. Kalau Dikdas pendidikan dasar itu SD SMP. Kalau pendidikan menengah itu SMA, SMK, SMA. Jadi SMP itu masuk kategori pendidikan dasar. Kenapa? Karena dia wajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Sementara pendidikan tinggi itu adalah akademi, sekolah tinggi, institut hingga universitas. Jadi pendidikan Islam itu di Indonesia ini ada 2 bentuk. Bisa sebagai mata pelajaran, ada yang dalam bentuk pendidikan umum berciri khas Islam, ada pula pendidikan keagamaan Islam. Sebagai mata pelajaran, itulah tadi di sekolah-sekolah umum itu. Yang berciri khas Islam itulah madrasah. Jadi madrasah itu sebenarnya dia adalah pendidikan umum juga dia itu, cuman bercirikan Islam. Ya. Termasuk juga dia pendidikan keagamaan, tetapi dia pendidikan umum bercirikan Islam. Lalu yang terakhir adalah pendidikan keagamaan, itulah pesantren, pendidikan diniyah, ya, termasuk juga perguruan tinggi seperti kita di IAIN, di UIN dan sebagainya. Ini petanya. Ya, kalau ada tadi yang bertanya, apa bedanya pesantren, madrasah, sekolah umum? Itu tadi kan, sekolah umum itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan di bawah Kemdikbud. Dia hanya bicara tentang ilmu-ilmu umum, tapi di sana ada agama. Pendidikan agama hanya diberikan kepada peserta didik agar mereka mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Sementara pesantren atau madrasah itu adalah pendidikan yang juga memberikan pendidikan umum, tetapi mereka ahli di bidang agama. Tidak hanya sekedar mempraktekkan agama, tapi ahli di bidang agama. Itu yang di pesantren. Di madrasah, madrasah ini yang masalah. Madrasah ini terlalu banyak pelajaran agamanya, umumnya. Bahkan umum itu lebih banyak daripada agama. 75% itu umum, 25% agamanya. Cuma lebih baiklah daripada sekolah. Kecuali demand jurusan keagamaan, tentu dia lebih banyak agama. Tapi kalau Anda di madrasah sanawiyah, tentu lebih banyak umum daripada agama. Cuman dia lebih banyak agamanya daripada sekolah umum. Karena sekolah umum cuma PAI 3 jam, begitu di madrasah dikembangkan menjadi 4 mata pelajaran plus bahasa Arab. Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan SKI plus bahasa Arab. Adapun pesantren, pesantren itu ada macam-macam lagi pesantren itu, banyak lagi istilahnya. Ada pesantren salafiyah, ada pesantren khalafiyah. Pesantren salafiyah itu pesantren tradisional yang hanya bicara agama. Adapun pesantren khalafiyah adalah pesantren yang fokus kepada khalafiyah itu adalah yang modern, yang sudah menyelenggarakan pendidikan umum juga di sana ada. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut pada makalah lembaga pendidikan Islam. Tapi yang pasti di pesantren juga ada pesantren anak yang di asrama, ada juga yang berulang. Ada tadi yang mengatakan kalau pesantren di asrama Pak,
Kalau madrasah berulang, oh enggak, pesantren juga ada yang berulang. Namanya santri mukim dan santri kalong. Santri mukim mereka yang tinggal di asrama. Santri kalong mereka yang berulang dari rumah orang tuanya atau bokos dia gitu ke pesantren itu. Tapi yang namanya pesantren pasti ada asramanya. Tapi tak semuanya harus tinggal di asrama. Pesantren itu 5 ciri-cirinya kan. Ada kiai, ada santri, ada masjid, ada asrama, dan ada belajar kitab kuning. Bagaimana dengan sekolah boarding school? Apakah dia disebut pesantren? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi 5 unsur ini. Tak ada di sana kiai, tak ada kitab kuning. Makanya itu cuma sekolah biasa aja. Cuman mereka mengelolanya dengan sistem Islam, pakai guru, pakai asrama. Maka mereka menyebut dengan istilah boarding school atau Islamic boarding school. Tapi kalau tadi dia penuhi ada belajar kitab di sana, tak mesti kitab kuning lah, kitab putih juga boleh lah. Pokoknya ada kitab-kitab dirasa gitu, ada kiainya, boleh. Mereka menyebut diri sebagai pesantren. Bisa didaftarkan Kementerian Agama. Tapi kalau tidak, makanya sekadar boarding biasa. Seperti SMA 1 Padang Panjang, SMA 1 Sumatera Barat, yang di Padang Panjang juga, SMA 2 Sumatera Barat, SMA 3 di Painan, SMA 2 di Solo, Sumatera Barat ya. Itu kan boarding itu. Ada 8 kalau nggak salah yang boarding SMA di Sumatera Barat. Tapi mereka tidak ada belajar kitab, tidak belajar pelajaran agama kan. Tetapi ada pembiasaan keagamaan, belajar tahfiz, mereka hafal Quran, bagus-bagus. Nah, maka mereka disebut dengan boarding. Dan sampai sekarang belum ada nomenklatur di aturan-aturan kita yang menyebut boarding school itu. Nggak ada. Di Kementerian Agama belum ada dia. Jadi dia masuk ke mana gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Sumatera Barat boarding school-nya itu sudah mengembangkan pendidikan Islam. Luar biasa. Tapi di tempat lain belum tentu kan. Belum tentu dia boarding itu akan menguatkan dengan pendidikan Islam. Majelis Taklim juga termasuk pendidikan Islam. Jadi bukan hanya ceramah di situ. Itu juga termasuk dalam kategori pendidikan Islam. Tapi dia jalur non formal. Anda baca nanti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Majelis Taklim juga bagian dari pendidikan non formal. Jadi di sini ini banyak sekali ini ada MDTA, Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah untuk SD. MDTA ini untuk penguatan agama anak SD. MDTW SMP, MDTU untuk SMA. Kalau khusus Quran namanya TPQ, Taman Pendidikan Quran. Untuk SMP-nya TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Yang terbaru ada lagi namanya PDF. PDF itu pendidikan diniyah formal. Dia dilaksanakan di pesantren. Jadi di pesantren itu belajar kitab kuning kebanyakan hanya 4 mata pelajaran umum. Lainnya kitab kuning semuanya. Dan itu ada KD-KD-nya diformalkan. Kalau selama ini kan pesantren yang berkembang itu kan bukan formal. Itu adalah pesantren ya non formal. Kalau dia tradisional dia harus mengikuti ujian nanti di sekolah formal kan di madrasah. Kesetaraan, dapat ijazah, muadalah. Ya. Tetapi ketika pesantren itu tadi menyelenggarakan pendidikan yang teratur, ada KD-KD-nya, jelas mata pelajarannya, jelas tingkatannya, jelas capaian materinya, itu namanya pendidikan diniyah formal. Sumatera Barat belum ada. Jadi dia baru berkembang 5 tahun terakhir. Karena ini sekarang hanya diizinkan dibuka oleh pesantren-pesantren besar. Minimal santri mukimnya itu 300 orang dalam 10 tahun terakhir. Yang berasrama, 300 orang minimal. Tiap tahun ada 300 orang, itu baru boleh menyelenggarakan PDF. Salah satu syaratnya itu. Jadi sekarang kawan-kawan sedang menyusun, saya dengar beberapa pesantren Sumatera Barat, tapi belum ada yang dapat resmi diizinkan oleh Kementerian Agama. Sekira ini nanti lebih lanjut kita bahas di Lembaga Pendidikan Islam. Ada nanti makalahnya. Oke, sekira itu waktu kita tidak juga terbatas ya. Mungkin mudah-mudahan terjawab sudah apa yang saya sampaikan dari tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan saya? Silakan. Tidak ada? Sudah ini masih ada kuliah?